Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Q Jawab yang hari ini berada pada sesi yang ke-14. Bagaimana kita membaca dan menafsirkan kitab-kitab nubuat. Ya, apa sih yang disebut dengan kitab-kitab nubuat? Yang disebut dengan kitab-kitab nubuat itu sebenarnya adalah kitab-kitab para nabi. Kata nubuat sendiri dalam bahasa Ibrani adalah nabah. Nah, dari kata naba itu kemudian kita kenal kata nabi. Nabi menunjuk pada orangnya, naba itu menunjuk kepada pesannya atau nubuatnya. Nah, jadi kitab-kitab nubuat atau kitab para nabi, inilah yang akan kita pelajari pada malam ini. Kalau kita berbicara mengenai kitab para nabi atau kitab yang disebut dengan literatur nubuat atau prophetic dalam bahasa Inggris prophetic literature, itu kita bisa melihat bahwa di dalam Alkitab Kristen Perjanjian Lama, nabi-nabi itu digolongkan dalam dua bagian, yakni nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar, kata besar atau major prophets, ya, dan nabi-nabi kecil dalam bahasa Inggris minor prophets. Kecil dalam pengertian bukan posturnya atau figurnya kecil, tetapi kecil di sini dalam pengertian volumenya atau tebal bukunya atau panjang tulisannya itu nggak terlalu panjang, panjang tulisannya itu pendek, makanya disebut dengan nabi-nabi kecil. Sedangkan nabi-nabi besar itu disebut besar oleh karena volumenya atau panjang tulisannya cukup panjang. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, ada 4 nabi yang dikategorikan sebagai nabi besar, yakni Nabi Yesaya, Nabi Yeremia dengan ratapannya, kemudian Nabi Yeskiel, dan kitab Nabi Daniel. Jadi ada 4 nabi yang dikategorikan sebagai nabi besar. Literaturnya ada 5, karena di situ ada juga tulisan ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Nah, selain nabi-nabi besar seperti yang saya katakan tadi, ada yang disebut dengan nabi kecil. Nabi kecil ini kerap kali disebut dengan istilah the 12 atau 12, karena memang nabi-nabi kecil ini jumlahnya ada 12, yaitu ini Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Malaki. Nah, inilah yang disebut dengan kitab-kitab nubuat atau kitab-kitab para nabi. Ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Nah, sekarang kita akan melihat hal yang berikutnya, yakni literatur nubuat itu sulit untuk difahami, nggak gampang ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan tulisan Rasul Paulus, kalau kita bandingkan dengan menafsirkan kitab Injil, bahkan dengan Mazmur, untuk menafsirkan literatur nubuat itu jauh lebih sulit. Kenapa disebut? Kenapa demikian? Kenapa literatur nubuat itu sulit untuk difahami? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah konteks teologis. Jadi kitab nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama itu seringkali menyulitkan kita, karena kitab-kitab ini mengasumsikan bahwa para pembaca, dalam hal ini adalah kita, sudah mengenal dengan baik segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya di dalam hubungan Allah dengan Israel dan firman yang diwahyukannya. Jadi ketika kita membaca kitab para nabi, itu penulisnya mengasumsikan kita sudah kenal. Kita sudah kenal dengan baik apa yang telah terjadi sebelumnya di dalam kaitan hubungan di antara Allah dan Israel, serta firman yang diwahyukannya. Namun kenyataannya kan tidak semua dari antara kita mengerti akan hal tersebut. Nah, itu loh. Kita harus tahu bahwa sebagian besar pesan nubuat itu terkait dengan covenant atau perjanjian-perjanjian yang telah dibuat Allah di dalam masa-masa sebelum para nabi itu muncul. Kalau kita lihat ada perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Allah sebelum para nabi muncul. Perjanjian itu banyak. Namun dari antara perjanjian-perjanjian yang cukup banyak tersebut, ada 4 yang disebut sebagai perjanjian yang besar atau perjanjian yang utama. Yakni apa yang disebut dengan perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, perjanjian Musa, dan perjanjian Daud. Nah, jadi ada 4 perjanjian. Nah, ini perjanjian Noah,
Noahic Covenant, kemudian perjanjian Abraham atau Abrahamic Covenant, kemudian perjanjian Musa atau Mosaic Covenant, dan perjanjian Daud atau Davidic Covenant. Nah, saya nggak punya waktu yang cukup panjang untuk membahas isi daripada keempat perjanjian utama tersebut. Mungkin lain kali di dalam acara Kiai Jawab, mungkin saya akan bawa Anda untuk memahami isi dari perjanjian-perjanjian besar yang dibuat oleh Allah dengan umatnya Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, peran para nabi adalah mengingatkan Israel pada perjanjian-perjanjian tersebut. Jadi, para nabi ini mengingatkan, reminder, seperti pengingat itu. Ingat, kalian itu punya perjanjian dengan Allah. Nah, di dalam sejarah kerap kali Israel kalau nggak lupa akan perjanjian tersebut, ia melanggar perjanjian tersebut. Nah, disinilah peran dari para nabi untuk mereka yang melanggar, untuk mereka yang lupa, itu para nabi berteriak keras-keras supaya orang-orang Israel, umat Allah yang telah menjadi pelanggar, yang telah menjadi lupa tersebut boleh ingat dan kembali kepada perjanjian yang telah dibuat oleh Allah dengan umatnya. Nah, inilah konteks teologis dari kitab para nabi atau literatur nubuat yang kerap kali tidak difahami oleh kebanyakan orang-orang awam. Nah, itu. Nah, jadi saya perlu untuk menyatakan ini kepada Anda. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara mengenai perjanjian besar yang ada di Israel, itu banyak, tetapi yang perlu saya cantumkan di sini hanya 4. Yang ini perjanjian dengan Noah atau perjanjian dengan Nuh yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 18. Kemudian kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 17. Tentu saudara ingat janji Allah bahwa Dia tidak akan membinasakan dunia dengan air. Dan kemudian ada tandanya, tandanya adalah pelangi. Kemudian ada janji Allah dengan Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi banyak sekali seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Dan kemudian Abraham akan diberi tanah atau diberi negeri. Nah, kemudian dari keturunan Abraham tersebut nantinya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan perjanjian Abraham, dan perjanjian Abraham ini ada tandanya, yaitu tandanya adalah sunat. Kalau perjanjian dengan Nuh, itu tandanya adalah pelangi. Kalau perjanjian dengan Abraham, tandanya adalah sunat. Nah, kemudian ada perjanjian dengan Israel atau yang disebut dengan Mosaic Covenant, perjanjian Musa. Nah, kalau sudah lihat itu cukup banyak ya. Ada di Keluaran pasal 19 ayat 3b sampai ayat 8, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 24. Kalau Anda lihat di dalam Alkitab, Keluaran 20, di Keluaran 20 itu ada hukum yang sangat-sangat kita kenal, yakni apa yang kita sebut dengan 10 perintah Allah. Nah, itu yang kita lihat di dalam kitab Keluaran. Jadi ada Mosaic Covenant, perjanjian Allah dengan Musa. Kalau ini tandanya adalah Sabat. Jadi masing-masing perjanjian ini ada tandanya yang khas ya. Ada pelangi, ada sunat, ada Sabat. Lah yang terakhir, yang gede itu perjanjian Allah dengan Daud. Perjanjian Allah dengan Daud ya sebetulnya tertulis dengan baik sekali di dalam 2 Samuel 7 ayat 4 sampai 17. Nah, ini Anda lihat bahwa salah satu isi daripada perjanjian Daud yang kerap kali diingat adalah bahwa Allah akan memberikan kerajaan yang sifatnya kekal bagi Daud dan keturunannya. Itu. Nah, di sini tidak ada tandanya. Nah, ini perjanjian-perjanjian di antara Allah dan Israel. Dan orang-orang Israel kerap kali lupa akan perjanjian ini. Orang-orang Israel kerap kali melanggar perjanjian-perjanjian ini, dan peran daripada para nabi adalah mengingatkan Israel akan keberadaan dari perjanjian-perjanjian ini. Jadi peran daripada para nabi, fungsi daripada para nabi adalah mengingatkan mereka bahwa mereka perlu kembali kepada covenant, pada perjanjian-perjanjian itu. Nah, yang kedua, saudara-saudara sekalian, kitab para nabi itu sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti,
Karena kitab para nabi itu terkait erat dengan konteks historis tertentu. Jadi literatur tersebut lahir di dalam suasana sejarah tertentu yang berbeda dengan zaman di mana kita hidup. Itulah sebabnya kita lihat para nabi berbicara tentang dosa-dosa tertentu yang menjadi ciri khas daripada masyarakat kuno, seperti penyembahan berhala, dan yang lain-lain. Nabi palsu, dan lain-lain. Jadi mereka juga berbicara mengenai kejahatan bangsa-bangsa tetangga yang kerap mengorbankan orang miskin dan membangun kekayaan untuk mengeksploitasi orang lain. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi ciri daripada masyarakat dunia kuno di mana orang-orang Israel hidup. Situasi historis, situasi sejarah yang berbeda dengan situasi di mana kita hidup sekarang. Dan itulah yang kerap membuat kita mengalami kesulitan di dalam memahami. Yang ketiga, kitab para nabi adalah literatur yang rumit. Ya kan? Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan, kitab-kitab tersebut, kitab para nabi itu ya ada narasinya, ada ceritanya, ada kisahnya. Namun kisahnya nggak seperti yang kita lihat di dalam katakanlah kitab 2 Samuel. Ya kisah yang betul-betul lugas, ada urutan, kronologis yang bisa diikuti dengan mudah. Tapi tidak demikian dengan literatur para nabi. Jadi narasinya tidak dicantumkan secara lugas dan bercampur baur dengan puisi-puisi pendek. Ya, seperti yang kita lihat di dalam kitab Mazmur. Jadi campurannya, ya ada puisinya, ya ada narasinya, dan ada khotbahnya, ada kata-kata nubuat, juga di satu campur jadi satu itu saudara-saudara sekalian. Jadi ini yang membuat literatur nubuat itu menjadi literatur yang rumit, itu seperti gaduh-gaduh. Itu gaduh-gaduh seperti capcay, macam-macam dijadiin satu. Jadi malah membingungkan, rumit. Kemudian strukturnya nggak jelas. Jadi kalau kita perhatikan, kayak karena terbentuk dari berbagai macam, ada kisah, ada puisi, ada khotbah, akhirnya strukturnya nggak jelas. Saya ingat pernah mencoba membaca kitab Yesaya dan isinya seperti dimasukkan dalam blender dan tersebar di dalam ke-66 pasal. Jadi sulit melihat bagaimana satu nubuat atau kisah nubuat berhubungan dengan kisah berikutnya. Kadang-kadang sulit bagi saya untuk memahami. Loh ini sesudah ini apa? Jadi strukturnya nggak jelas, nggak seperti yang kita jumpai di dalam kitab Kejadian. Ada runtutan yang jelas itu loh. Yang dimulai dari Adam, yang berakhir dengan Yusuf di dalam kitab Kejadian. Bisa diikuti dengan jelas, tapi kalau kita membaca kitab para nabi, bingung kita. Karena tidak memiliki struktur yang jelas. Itu seperti seperti kue atau seperti buah-buahan yang di blender dan kemudian ya semburat itu loh. Jadi nggak gampang untuk memahami kitab para nabi atau literatur nubuat. Oke. Ya sekarang kita akan melihat bagaimana kita menafsirkan literatur nubuat. Nah, ini bagian yang penting. Ya, kita sudah melihat 4 kesulitan di dalam menafsirkan literatur nubuat. Nah, sekarang bagaimana cara kita menafsirkan literatur nubuat atau kitab para nabi? Yang pertama, pahamilah konteks teologisnya. Apa konteks teologisnya? Seperti yang saya katakan tadi, konteks teologis daripada kitab para nabi itu adalah covenant atau perjanjian. Perjanjian, dan saya sudah menyebutkan ada 4 perjanjian besar yang ada di dalam tradisi Israel kuno, yakni perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, perjanjian Musa, dan perjanjian Daud. Nah, jadi dengan kata lain kita harus memahami bahwa seperti yang saya katakan tadi, berita dari para nabi itu bukan berita yang berasal dari dirinya sendiri. Berita dari para nabi itu semuanya berasal dari Allah. Jadi para nabi itu adalah juru bicara Allah. Sama seperti Presiden Jokowi punya juru bicara, sama seperti Gedung Putih punya juru bicara, demikian pula Allah punya juru bicara. Nah, juru bicaranya adalah para nabi. Nah, untuk kepentingan apa? Seperti yang saya katakan tadi, para nabi itu
punya peranan penting untuk mengingatkan kembali umat Allah untuk tinggal dalam perjanjian, untuk mengingat perjanjian, untuk tidak mengingkari perjanjian, untuk tidak melanggar perjanjian. Nah, itulah sebabnya karena sifatnya sebagai pengingat, sebagai reminder. Jadi para nabi itu beritanya banyak yang berisi, ya dalam tanda kutip, ancaman hukuman bila mereka tidak tinggal di dalam covenant. Jadi pada satu sisi ancaman hukuman. Kalau Israel tidak tinggal dalam covenant, kalau Israel melupakan perjanjian, kalau Israel melanggar perjanjian, ya mereka harus siap untuk menerima konsekuensi yang buruk. Mereka harus siap untuk menerima malapetaka. Namun sebaliknya, kalau mereka bersedia kembali kepada covenant, atau bersedia hidup di dalam covenant, hidup di dalam perjanjian, dan mereka akan mendapatkan blessings atau berkat. Nah, itulah konteks teologis dari kitab para nabi. Kita harus mengerti hal tersebut. Nah, yang kedua, pahamilah konteks sejarah dari pelayanan para nabi. Nah, saudara-saudara sekalian, literatur kenabian itu merupakan produk dari masa yang cukup panjang. Jadi kalau kita perhatikan nabi-nabi yang menjadi penulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi nabi-nabi yang melayani di dalam ruang lingkup imperium-imperium besar yang memerintah dunia pada waktu itu. Jadi nabi-nabi ini hidup di dalam 3 era Asyur, era Babil, dan era Persia atau media Persia. Jadi kalau kita lihat ada nabi-nabi yang melayani di masa dominasi atau berkuasanya kerajaan Asyur. Kalau sudah perhatikan di situ ada 745 sampai 612. Nah, itu berarti mereka melayani di Israel. Kalau sudah tahu, kalau Anda mengerti sejarah Israel, kalau Anda dibesarkan di sekolah minggu, makanya sekolah minggu itu penting sekali ya bagi jemaat ya. Bagi jemaat supaya mereka mengerti waktu mereka membaca Alkitab itu mereka nggak blank gitu, nggak kosong melompok. Jadi saya dibesarkan di sekolah minggu, jadi dari kecil sampai kelas saya mengikuti sekolah minggu sampai kelas pemuda-pemudi, jadi sampai saya umur sekitar ya berapa ya, mungkin sekitar 18 tahun. Jadi saya duduk di kelas sekolah minggu, jadi saya belajar banyak mengenai sejarah suci. Nah, sejarah suci ya di situ saya belajar mengenai ya nabi-nabi. Jadi kalau kita perhatikan para nabi itu melayani di dalam 3 imperium. Imperium itu maksudnya kekuatan kerajaan yang mendominasi dunia, negara adik kuasa. Katakanlah seperti Amerika kalau zaman sekarang. Jadi waktu ada dominasi Assyria itu kebanyakan nabi yang ditampilkan adalah nabi-nabi yang melayani di kerajaan Israel Utara. Saudara tahu pada masa Daud, pada masa Salomo, pada masa Saul, 3 raja yang pertama, yaitu Saul, Daud, dan Salomo, Israel itu kerajaannya cuma 1. Tapi begitu masuk di dalam eranya Rehabeam itu adalah anaknya Salomo, kerajaan Israel terpecah jadi 2. Ini kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara mula-mula ibu kotanya Tirsa, sampai kemudian dirubah menjadi dipindahkan ke Samaria. Nah, kemudian baru ada satu lagi, yakni kerajaan Israel Selatan dengan ibu kota Yerusalem. Nah, nabi-nabi yang ditampilkan di sini, Amos, Yona itu Yunus, Hosea, Yesaya, Mika, Nahum, ini bekerja di Israel Utara. Jadi bekerja di Israel Utara. Nah, sementara yang di sini Yeremia, Zefania, Habakuk, Yeskiel, Daniel, Yoel, nah itu bekerja di Israel Selatan. Israel Selatan. Jadi ada kelompok yang kedua. Jadi kerajaan Israel Utara itu lebih dulu jatuh, runtuh. Nah,
ditaklukkan oleh Asyur. Tetapi Israel Selatan itu lebih lama, masa hidupnya lebih lama. Tapi pada akhirnya pada tahun 587 ini pun juga akhirnya juga runtuh di bawah kekuatan Babilonia. Jadi ada Yeremia, Zefania, Habakuk, Yeskel, Daniel, Yoel. Ini bekerja pada saat dominasi Babylon. Nah, ini yang kerap kali disebut dengan exilic prophet. Exilic prophet atau nabi-nabi masa pembuangan. Ini yang disebut dengan pra-exilic prophet. Nabi-nabi sebelum masa pembuangan. Dan yang ketiga ini adalah nabi-nabi yang bekerja sesudah masa pembuangan. Melayani sudah masa pembuangan. Nah, di Daniel mungkin sebagian lah ngalami sedikit masa Persia, walaupun dia nggak melayani di masa pembuangannya. Nah, dia Daniel ini orang yang hidup di dua masa Babil dan masa Persia. Nah, tapi dia tidak melayani di masa pembuangan, dia sudah meninggal. Yang melayani di masa pembuangan itu adalah 3 nabi ini, Zakaria, Hagai, dan Malaki. Nah, ini kerap kali disebut dengan post-exilic prophet, nabi-nabi sesudah pembuangan, 3 nabi yang terakhir ini. Nah, yang ini, Daniel, Ezekiel, itu kerap kali dikaitkan dengan pembuangan. Ya, oke. Daniel, Ezekiel itu dikaitkan dengan pembuangan. Habakuk juga melihat hidup sebelum pembuangan, tapi juga sepertinya dia melihat pembuangan itu. Ya. Oke, jadi inilah masa hidup dari nabi-nabi itu. Jadi mereka hidup di dalam masa seperti ini. Jadi kalau kita ingin mengerti pesan-pesan mereka, amat baik apabila kita bisa mengerti apa yang terjadi pada masa-masa seperti itu. Pada saat dominasi Assyria itu bagaimana, pada saat dominasi Babilonia bagaimana, pada saat dominasi Persia bagaimana. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menafsirkan kitab para nabi dengan baik, kita perlu memahami mode komunikasi dari literatur nubuat. Mode komunikasi daripada literatur nubuat, ini kebanyakan nubuat itu lahir dalam konteks khotbah. Jadi perlu Anda pahami bahwa di antara nabi-nabi yang berkhotbah dan kemudian nanti yang membaca kitab, itu ada seorang editor yang ngumpulin kitab-kitab itu dan kemudian menjadikan satu. Sehingga akhirnya terbentuk kitab para nabi yang seperti kita baca ini. Jadi kebanyakan nubuat itu lahir dalam konteks khotbah. Jadi para nabi yang berkhotbah, kemudian dicatat khotbahnya tersebut dan kemudian dikumpulkan seperti sebuah bunga rampai. Dan sudah tahu yang namanya khotbah di dalam dunia kuno itu syarat dengan kandungan isi yang istilahnya syarat dengan flowery languages, syarat dengan bahasa-bahasa puitis itu. Itulah sebabnya kita dapat menjumpai begitu banyak paralelisme. Apa itu paralelisme? Sudah lihat dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dan bahasa-bahasa kiasan, itu bahasa-bahasa puitis itu banyak sekali di dalam kitab para nabi. Jadi jangan sampai saudara waktu membaca kitab para nabi, apa yang harus dibaca sebagai puisi, dibaca sebagai prosa, atau sebaliknya. Jadi ada dominasi puisi. Dan kemudian, selain ada dominasi puisi, kitab para nabi itu juga punya bentuk. Bentuk-bentuk dari ucapan nubuat di dalam kitab para nabi itu ada macam-macam. Ya, bentuk-bentuk ungkapan nubuat itu macam-macam. Yang pertama adalah yang saya sebut dengan penuntutan perkara. Jadi model dari ucapan nubuat yang bentuknya seperti ini itu biasanya terbentuk atas 3 bagian, yaitu ada panggilan, ada tuduhan, ada bukti dan keputusan. Contoh yang paling konkret yang bisa kita lihat adalah Yesaya pasal 3, ayat 13 sampai 26. Kita lihat panggilan. Yesaya 3 ayat 13 sampai 26. Tuhan sudah siap untuk menggugat dan mengadili umatnya. Tuhan bertindak sebagai hakim terhadap para pemimpin umatnya. Jadi ada semacam seruan, ada seruan. Oh, Tuhan siap menggugat. Nah, ini.
Nah, kemudian kita lihat tujuannya apa? Tujuannya terdapat di dalam ayat 14b sampai 16. Satu Tuhan terhadap mereka, kamulah yang merampok hasil kebun-kebun anggur. Rumahmu penuh barang yang kamu rampas dari orang miskin. Mengapa kamu menindas umatku dan memeras orang miskin? Aku, Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa, telah berbicara. Tuhan berkata, sombong benar wanita-wanita Yerusalem. Mereka genit, suka main mata, dan berjalan dengan angkuh. Langkahnya dibuat-buat, dan gemerincing bunyi gelang-gelang kakinya. Kalau sudah lihat, bagian yang ketiga ini adalah ungkapan-ungkapan puitis. Nah, ya. Dan kita lihat, ayat 14b sampai 16 ini mencerminkan apa yang saya sebut dengan yang dibuat oleh Tuhan. Apa yang dibuat oleh Israel. Yang dibuat oleh Israel menindas umat. Merampok hasil kebun anggur. Memeras orang miskin. Sombong. Wah, itu. Lalu, sekarang hukuman yang akan dijatuhkan apa? Yesaya 3, 17-26. Tetapi aku akan menghukum mereka, kepala mereka akan penuh kudis dan gunduli. Nah, akan tiba waktunya Tuhan mengambil dari wanita-wanita Yerusalem segala perhiasan yang mereka banggakan. Ikat kepala, gelang kaki, kalung, gelang tangan, cadar, tudung kepala, jimat-jimat, di lengan dan di pinggang, cincin dan anting-anting hidung, pakaian pesta yang indah-indah, gaun mantel, dompet, baju tipis, pakaian linen, ikat leher dan kerudung panjang. Mereka memakai wangi-wangian, nanti mereka berbau busuk. Ikat pinggang mereka yang halus akan diganti dengan tambang yang kasar. Kepala mereka yang berambut indah akan digunduli. Pakaian mereka yang bagus-bagus akan diganti dengan rombengan. Sekarang mereka cantik. Nanti mereka buruk karena diberi cap. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah bahasa-bahasa puitis yang memperlihatkan penghakiman yang akan jatuh kepada umat Allah yang tidak taat. Umat Allah yang melakukan kejahatan sebagaimana dituduhkan. Di mereka yang digambar ini secara puitis digambarkan seperti wanita cantik yang glamor, pada akhirnya mereka akan mengalami hal yang begitu tragis. Rambut yang panjang, indah, wangi dirubah menjadi kepala gundul. Baju yang indah-indah diganti dengan baju rombeng. Sabuk yang indah-indah diganti dengan tambang. Wah, itu gambarannya begitu hidup sebenarnya. Kalau kita bisa menghayati hal tersebut, ini indah sekali bagian ini. Tentang penghakiman yang jatuh pada umat Allah. Ya, yang kedua adalah ucapan yang punya corak malapetaka. Biasanya ini terbagi juga atas tiga bagian, yaitu ada pengumuman mengenai malapetaka. Kemudian yang kedua alasan untuk malapetaka. Atau dengan kata lain, kenapa sih Tuhan menjatuhkan malapetaka itu? Dan yang ketiga adalah nubuat mengenai kebinasaan, ramalan. Perkataan-perkataan nubuat, kebinasaan akan segera tiba. Nah, contoh yang paling jelas adalah Habakuk pasal 2, 6-8. Nah, kalau sudah lihat di dalam bagian ini, saya tidak akan membacanya karena waktu. Jadi firman Allah melalui Habakuk menyatakan bahwa penghakiman Allah akan jatuh pada bangsa Babel. Ini diumumkan. Alasannya apa? Alasannya karena Babel menjadi pencuri dan perampas barang bangsa-bangsa yang lain. Dan nubuatnya apa? Nubuatnya adalah Babel akan binasa. Itu Habakuk. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, apa yang dikatakan oleh Habakuk itu digenapi. Ketika kerajaan Babilonia runtuh di tangan kekuatan Imperium Persia dan Media. Ya, nah, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga adalah janji. Janji. Jadi selain ada yang pertama tadi, ada penuntutan perkara, ada malapetaka, yang ketiga ini positif, janji. Ya, positif. Yang kedua, kalau yang pertama kedua itu negatif, yang ketiga ini positif. Ya, kalau janji itu isinya petunjuk pada masa depan, kapan hal itu akan terjadi, dan kemudian ada penyebutan perubahan yang radikal, dan yang ketiga ada penyebutan berkat-berkat yang akan diterima. Contoh yang paling jelas adalah Amos pasal 9 ayat 11-15. Nanti Anda lihat. Ada petunjuk masa depan. Petunjuk dari masa depan itu biasanya dikaitkan dengan satu kata, hari itu. On that day.
pada hari itu ada perubahan radikal. Perubahan radikalnya apa? Pemulihan pondok Daud yang roboh. Nah, itu loh. Pondok Daud yang roboh ini kerap kali dikaitkan dengan pujian penyembahan. Sebenarnya sih nggak seperti itu. Jadi itu mengambil ayat keluar dari konteksnya. Pemulihan pondok Daud yang roboh, ini maksudnya ya pemulihan daripada Israel. Nah, kemudian Israel itu ditinggikan atas Edom, dan kemudian Israel akan kembali dari masa pembuangan. Ada perubahan radikal. Dan kemudian ada penyebutan berkat-berkat. Itu yang kita lihat di dalam Amos pasal 9 ayat 11-15. Janji. Jadi kita sudah melihat model-model komunikasinya itu ada penuntut perkara, ada malapetaka, ada janji. Jadi ketika Anda membaca literatur para nabi, tinggal aja dilihat dimasukkan yang mana ini. Janji, penuntutan perkara, atau malapetaka. Selain itu ada lagi nggak? Ada, tetapi bentuknya lain. Ya, ini apa yang saya sebut dengan enactment oracle, atau peragaan. Peragaan fisik, bukan peragaan busana. Peragaan fisik. Jadi nabi-nabi itu kerap menyampaikan pesannya dalam bentuk peragaan fisik ya. Yang contoh yang paling terkenal adalah Yeremia datang ke rumah tukang periuk. Yang terdapat di dalam Yeremia pasal 18. Ya. Yeremia pasal 18 ayat 1-6 itu disabdakan firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Nah, ini peragaan. Jadi pesan Tuhan disampaikan melalui peragaan. Nah, itu apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita melihat bagaimana tanah liat ada di tangan sang penjunan. Dan sang penjunan dapat melakukan apapun pada tanah liat itu, sehingga tanah liat tersebut bisa menghasilkan bentuk yang diingini. Dan ini dijadikan semacam alat peraga. Alat peraga untuk menyampaikan pesan dari Yahweh. Pesan dari Yahweh. Ya, intinya kita lihat, masakan aku tidak dapat bertindak pada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Jadi kalau sudah lihat secara historis, Yeremia hidup di dalam masa-masa yang gelap, masa kehancuran dari bangsa tersebut, mirip seperti tanah liat yang hancur, kelihatannya tidak akan jadi apa-apa, tapi di tangan penjunan yang handal, pada akhirnya sebuah bejana akan terbentuk dari tanah liat tersebut. Israel boleh hancur, tetapi di tangan Tuhan, Israel yang hancur lebur itu nanti akan terbentuk kembali menjadi bejana kemuliaannya. Yang kelima, jadi bentuk komunikasinya adalah dalam bentuk visi. Allah menaruh pesan dalam benak para nabi, dan para nabi menyampaikan kepada umat Allah di dalam bentuk visi atau penglihatan. Jadi para nabi kerap kali melaporkan apa yang dilihatnya. Apa yang dilihatnya. Entah itu dia lihat secara fisikal, dia lihat seperti seseorang yang sedang menyaksikan, katakanlah sebuah bioskop, layar tancap, gitu, model gitu, atau dia melihat di dalam gambaran mental dia. Ini muncul di dalam gambaran mental dia, dan kemudian dia tuangkan di dalam bentuk tulisan. Visi itu umumnya adalah gambaran yang simpel dengan pesan yang simpel. Jadi visinya simpel dan pesannya juga simpel. Contoh Zakaria pasal 1 ayat 8-11. Gambaran seorang malaikat yang menunggangi kuda yang diutus untuk menjelajahi bumi. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia menyatakan bahwa bumi itu aman dan tenang. Lihat teks tersebut. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seseorang yang menunggang kuda merah.
Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad. Ya, ini ketutup saya. Ya, yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini? Ya Tuanku. Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Nah, apa sih maksudnya ini? Jadi ada penglihatan dan kemudian ada seperti penunggang kuda yang menunggang kuda merah. Kemudian di belakangnya ada kuda-kuda merah jambu dan putih. Lalu apa sih ini? Nah, kuncinya terdapat di dalam ayat yang ke-11 itu. Kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Nah, saudara-saudara sekalian, apa maksud dari penglihatan ini? Untuk memahaminya, seperti yang saya sampaikan tadi, penting bagi kita untuk memahami konteks historis dari penulisan kitab Zakaria. Nah, kalau kita perhatikan, kitab Zakaria adalah nabi yang mendorong umat Israel untuk membangun bait Allah yang kedua. Bait Allah yang pertama runtuh. Nah, sekarang bait Allah yang kedua, mereka didorong. Lalu pertanyaannya adalah, ketika mereka membangun, gimana perasaan mereka? Mereka hidup di dalam suasana dunia yang tidak stabil. Ada pergolakan politik, ada perang di mana-mana. Mereka pikir, loh, kalau kami membangun, kemudian terjadi perang, dan perang tersebut melibatkan wilayah di mana kami tinggal, kan percuma nanti kalau kami membangun bait Allah yang dibangun tadi kita juga rata dengan tanah. Nah, itu perasaan umat Allah mungkin seperti itu. Mereka takut dan gentar kalau dunia akan bergolak. Maksudnya adalah negara-negara adikuasa yang pada waktu itu akan menginvasi Yehuda dan meluluhlantakkan semua rencana pembangunan. Tetapi melalui visi ini, Zakaria menyampaikan kepada umat Allah, enggak seperti itu, kamu enggak perlu khawatir. Karena melalui visi, melalui penglihatan itu, aku mendapat jaminan dari Tuhan bahwa dunia akan aman, dunia akan tenang, dunia akan damai. Kalian dapat membangun tanpa perlu rasa takut. Bahwa apa yang Anda bangun nanti akan dihancurkan oleh karena perang. Nah, ini yang visinya seperti itu, sangat simpel sebenarnya. Ya, yang keempat, jadi kita sudah belajar banyak bagaimana cara menafsirkan nubuat, yaitu memahami konteks teologis, memahami konteks sejarah atau historis, yang memahami mode-mode komunikasi, dan yang keempat, kita perlu memahami karakter dari nubuat. Karakter dari nubuat. Nah, kalau saya menyebut kata nubuat, di pikiran orang awam, di pikiran orang kebanyakan adalah nubuat itu sama saja dengan ramalan mengenai masa depan yang jauh, gitu. Jadi nubuat itu saya yakin di benak orang kebanyakan ketika kata itu muncul, pasti yang muncul adalah ramalan. Ramalan mengenai masa depan yang jauh dari saat nubuat itu disampaikan. Ya, kalau kita hidup di tanah Jawa, kata nubuat itu cukup akrab di telinga kita, karena di sekeliling kita itu ada banyak literatur yang berbicara mengenai apa yang disebut dengan ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya. Jayabaya adalah seorang raja Kediri yang hidup ya ratusan tahun silam. Dan konon dia menulis sebuah buku yang berjudul Jangka Jayabaya. Jangka Jayabaya. Yang di dalamnya itu mengandung kalimat-kalimat yang kalau dipahami dari masa sekarang ini seperti penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Jayabaya. Contohnya adalah di dalam buku Jayabaya tersebut dikatakan besok yang ono kreto melaku tanpa jaran. Itu maksudnya adalah nanti
akan ada suatu masa di mana ada kereta itu berjalan tanpa kuda. Nah, ini kan kemudian ditafsir, zaman sekarang ini kan ada banyak kereta yang jalan tanpa kuda, yaitu mobil dan lain sebagainya. Nah, ini nubuat yang digenapi. Ya. Contoh yang lain lagi kalau kita perhatikan. Perahu melaku ing dhuwur awang-awang, gitu loh. Ya, perahu itu maksudnya ya perahu itu ya kapal. Kapal melaku yang berjalan di atas langit-langit. Nah, awang-awang ya di atas awang-awang. Jadi ini kan digenapi loh, ini pesawat. Nah, pesawat itu kan penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Joyoboyo gitu loh. Kemudian dalam buku tersebut dikatakan tanah Jawa kalungan wesi. Tanah Jawa berkalung besi. Ya, kalau kemudian orang-orang mengatakan saat ini kan di Jawa ini kan boleh dikatakan dikelilingi oleh lintasan kereta api. Lintasan kereta api itu kan terbentuk dari besi. Cocok. Wah, jadi kalau kita berpikir nubuat, pola pikir kita kerap kali seperti itu. Demikian pula kalau kita membaca Alkitab, kadang-kadang pikiran kita mirip dengan apa yang saya sajikan dalam kaitannya dengan Joyoboyo ini. Waktu kita membaca kitab Wahyu, di situ kemudian ya yang biasa dilakukan orang adalah cocokologi, dicocok-cocok no, digatuk-gatuk no, sehingga akhirnya apa yang tertulis sana seperti ini merupakan penggenapan dari ini, sama seperti kita membaca Jangka Jayabaya, apa yang terjadi sekarang ini, itu sudah dituliskan di sana. Jadi nubuat itu kerap kali diidentikan dengan ramalan. Nah, namun kalau kita betul-betul belajar mengenai nubuat Alkitabiah, nubuat Alkitabiah itu lebih menitik beratkan bukan pada ramalan. Bukan berarti ramalannya itu nggak ada. Ramalan itu ada. Nah, tapi titik beratnya bukan pada ramalan. Titik beratnya adalah pada the word of God. Nah, firman Tuhan pada saat itu, the present. Dan juga masa depan yang katakanlah nggak terlalu jauh dari saat nubuat itu disampaikan, gitu loh. Nah, jadi mirip seperti ya nubuat-nubuat yang terjadi di dalam gereja-gereja masa kini. Ketika terjadi nubuat, contohnya pada waktu terjadi kerusuhan Ambon, sesaat sebelum terjadi kerusuhan Ambon, itu di salah satu sekolah Alkitab kita yang ada di KTKT, di dalam sebuah ibadah. Nah, itu ada kata-kata nubuat untuk menyiapkan sekolah akan adanya malapetaka yang akan segera terjadi. Nah, di situ kata-kata nubuat itu tidak berkaitan dengan waktu yang jauh sekali, terpisah sampai ratusan tahun. Nah, itu enggak, tetapi dekat sekali. Ya sih. Jadi melalui nubuat tersebut, mahasiswa, komunitas yang ada di KTKT itu disiapkan sehingga ketika peristiwa itu datang mereka sudah siap. Jadi nubuatan Alkitabiah itu lebih menitik beratkan pada firman Tuhan pada saat itu. Jadi kalau kita lihat saat itu atau masa depan yang dekat dengan itu. Sama seperti Yesus menubuatkan kegagalan Petrus. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Nah, itu. Nah, Yesus juga menubuatkan kegagalan Yudas. Nah, itu kan terkait dengan peristiwa pada saat itu atau masa depan yang dekat. Bukan sesuatu yang jauh. Jadi nubuatan Alkitabiah itu sekali lagi lebih menitikberatkan kepada peristiwa yang terkait dan masa depan yang dekat dengan peristiwa itu. Atau istilah yang dipakai adalah foretelling. Foretelling. F-O-R-T-H. Foretelling. Nah, foretelling. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah ada yang berbicara tentang masa depan yang jauh seperti ini? Ada. Contohnya adalah kalau kita lihat di dalam tulisan Matius itu loh. Di dalam tulisan Matius atau penulis-penulis Injil yang berbicara mengenai Yesus. Ya,
Jadi kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan. Mereka merupakan penggenapan dari nubuat Yesaya. Itu kan ada jarak waktu sekitar 700 tahun. Makanya itu disebut dengan for. For itu artinya jauh. Foretelling. Jadi kalau saudara ingat for coffee, itu kan ada for di Jakarta kalau nggak salah ada fore coffee. Ya. Fore itu artinya jauh. Jauh. Foretelling. Jadi kelahiran Yesus konon merupakan penggenapan dari nubuat Yesaya. Jadi ada penggenapan yang jauh, ada ramalan yang jauh. Betul, itu namanya foretelling. Tetapi harus diingat bahwa nubuat Yesaya mengenai seorang perempuan muda akan melahirkan itu di dalam pengertian yang saya sebut dengan foretelling ini, itu menunjuk kepada lahirnya anak Yesaya. Nah, jadi penggenapan pertama itu lahirnya anak Yesaya. Ini yang saya sebut dengan foretelling, masa depan yang dekat. Dan ada foretelling. Ini foretelling ini masa depan yang dekat, nubuat Yesaya. Seorang perempuan muda, Yesaya pasal 7 ayat 14. Itu bicara mengenai apa? Yesaya 7 ayat 14, saya bacakan. Yesaya pasal 7 ayat 14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel ini, nah, kalau difahami secara foretelling, ya seperti yang foretelling ini adalah seperti yang saya katakan tadi, nubuat Alkitab lebih menitikberatkan pada firman Tuhan pada saat itu atau masa depan yang dekat. Jadi, foretelling pada masa Yesaya itu berbicara lahirnya anak Yesaya sendiri. Immanuel ini adalah anaknya Yesaya sendiri. Ini tidak berbicara mengenai Yesus. Foretelling. Tetapi kita lihat bahwa di kemudian hari ada penggenapan ganda. Jadi ada penggenapan pertama itu adalah anaknya Yesaya, ada penggenapan kedua yaitu lahirnya Yesus. Ini yang disebut dengan foretelling. Ini yang saya sebut dengan aspek ramalan itu muncul di foretelling ini. Ada masa yang jauh sekali. Ini rentangnya 700 tahun. Fore. Kalau FORTH itu dekat. Dekat itu ya lahirnya anaknya Yesaya. Jadi ada foretelling, ada foretelling. Jadi kalau kita bicara tentang literatur nubuat, itu bisa foretelling dan bisa foretelling dan foretelling. Gitu. Hanya kebanyakan sih cuma ini. Cuma satu ini. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Stewart. Dia mengatakan bahwa mayoritas nubuat itu bernuansa foretelling. Jadi hanya kurang dari 2% itu nubuat mesianik. Jadi kalau kita baca di dalam perjanjian lama, itu kurang dari 2% itu nubuat mesianik yang terkait dengan kemesiasan Yesus. Kecil. Kemudian kurang dari 5% menunjuk pada zaman perjanjian baru, kurang dari 1% menunjuk pada zaman yang akan datang. Kalau di total, itu cuma 8% yang foretelling. Yang 92% adalah foretelling. Ya. Jadi tidak menutup adanya ramalan, betul ada ramalan. Betul kehidupan Yesus itu telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, telah diramalkan dalam perjanjian lama, tapi nggak banyak. Nah, jadi foretelling dan foretelling. Ya. Nah, jadi ini yang perlu untuk kita pahami pada waktu kita belajar nubuat. Jadi ada makna yang pertama, kalau kita lihat di dalam nubuat Yesaya, Immanuel itu adalah anaknya Yesaya. Nah, itu. Dan kemudian ada penggenapan yang kedua, Immanuel itu adalah Yesus Kristus. Nah, penggenapan yang kedua inilah yang disebut dengan sensus plenior, makna yang lebih genap. Makna yang lebih genap. Sensus artinya makna, plenior artinya genap. Itu dari bahasa Latin. Sensus plenior itu menunjuk pada makna yang berada di luar jangkauan penulis mula-mula.
pada waktu Yesaya menulis Immanuel, di dalam pikiran Yesaya tidak ada sudah pasti tidak ada sedikit pun pemikiran mengenai Yesus Kristus dari Nazaret. 700 tahun sesudah itu sudah hampir tidak mungkin ada pikiran seperti itu di dalam diri Nabi Yesaya. Nah, jadi sensus plenior menunjuk pada makna yang berada di luar jangkauan penulis mula-mula. Jadi yang kini oleh Roh Kudus disingkapkan kepada penulis Perjanjian Baru. Tapi Matius ketika menulis Injilnya kemudian diingatkan, ini loh sebenarnya yang dikatakan oleh Yesaya 700 tahun yang lalu. Makanya disebut dengan makna yang lebih genap, makna yang lebih penuh, sensus plenior. Ya, jadi saya harap ini bisa ditangkap. Jadi makna yang disingkapkan oleh Roh Kudus kepada penulis Perjanjian Baru. Dalam hal ini adalah Matius. Jadi Matius di bawah urapan Roh Kudus ngerti. Oh, Yesus itu adalah penggenapan yang lebih penuh lagi dari apa yang pernah dikatakan oleh Yesaya 700 tahun silam. Itu sensus plenior. Nah, awasan. Sensus plenior itu hanya menjadi hak eksklusif penulis Alkitab yang diilhami. Bukannya hak kita yang diterangi. Ya, jadi yang boleh memberi sensus plenior itu hanya penulis Alkitab. Dalam hal ini yang Matius. Lalu kalau kami boleh nggak? Ya nggak boleh. Karena kami, Anda dan saya bukan penulis Alkitab. Anda dan saya adalah pembaca Alkitab. Pembaca Alkitab. Ya. Jadi tapi Matius, Lukas katakanlah adalah penulis Alkitab. Jadi mereka diberi hak untuk memberi makna yang lebih penuh sensus plenior. Tapi saya, Anda, bukan penulis Alkitab. Saya, Anda adalah pembaca Alkitab yang diterangi oleh Roh Kudus. Namun bukan penulis Alkitab yang dibimbing oleh Roh Kudus. Hanya penulis Alkitab yang dibimbing oleh Roh Kudus yang boleh memberi makna yang lebih genap di dalam nubuat. Oke? Nah, itu sekilas bagaimana cara membaca dan menafsirkan literatur nubuat. Tuhan memberkati.